Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Aprianti dari kelas 2F semester 2. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang fiber optik atau serat optik. Fiber optik atau kabel serat optik adalah piranti yang digunakan untuk mengirimkan data atau informasi yang melalui perantara cahaya. Untuk mentransmisikan data fiber optik memerlukan 6 struktur, yaitu core fiber optik, ribbon, kabel, subdutch, dutch, dan plane. Core terbuat dari bahan atau material yang berupa kaca yang sangat tipis dan berdiameter 8-10 mikrometer. Core ini memerlukan beberapa pelindung karena terlalu tipis agar informasi yang dibawa sampai kepada penerima. Pelindung bahan jenis ini yaitu tube atau ribbon, kabel, subdutch, dan dutch. Tube atau ribbon merupakan pelindung pertama dari fiber optik. Core tersebut akan dimasukkan dalam tube untuk melapisi core. Dalam satu tube terdiri dari satu atau lebih core yang digunakan. Kedua yaitu kabel, merupakan kumpulan dari beberapa tube. Tube tersebut dikumpulkan maka akan menjadi sebuah kabel. Ketiga yaitu subdutch, adalah kabel yang dimasukkan untuk menjadi lebih aman. Dalam satu subdutch hanya mampu menampung satu kabel saja. Yang keempat yaitu dutch, merupakan kumpulan dari subdutch. Dalam satu dutch dapat terdiri 3-4 subdutch yang dimasukkan agar proteksi lebih aman. Yang kelima yaitu plane, merupakan tempat untuk meletakkan fiber optik, dapat diletakkan pada bawah tanah, udara, dan dasar laut. Inti dalam fiber optik yang paling terpenting yaitu merupakan core. Tubes dalam fiber optik dapat dibagi menjadi dua, yaitu loss dan tight. Loss dapat gerak dan memiliki ruang, sedangkan tight tidak memiliki ruang untuk bergerak. Dutch dalam fiber optik terbuat dari plastik, beton, baja, besi, dan lain-lain. Fungsi dari dutch yaitu sebagai pelindung. Kabel fiber optik dapat dipasang pada udara. Kabel yang diletakkan pada udara dan dapat diletakkan di luar gedung atau OJP. Namun, jika dipikirkan, kabel yang bagus yaitu terletak pada bawah tanah, karena kabel yang diletakkan pada bawah tanah tidak mengganggu pengguna transportasi yang melintas atau juga terhalang pohon besar. Kabel yang diletakkan dalam laut dan ditanam langsung sampai hingga di dasar laut. Koneksi kabel fiber optik akan point to point. Subdutch adalah kabel yang langsung ditanam pada bawah tanah. Satu gulungan subdutch maksimal 500 meter dan berdiameter subdutch maksimal 40 meter. Telkom memiliki subdutch warna oranye dan terdapat garis biru, dan XL terdapat warna hijau dan garis hitam. Di Indonesia hanya memasukkan subdutch dalam sebuah dutch yaitu berdiameter 32 x 26 mm dan 60 x 33 mm dan yang panjang pipanya 200 hingga 500 meter saja. Dutch merupakan pipa-pipa yang sangat besar, diameternya bisa sampai 4 inci atau sekitar 10-12 cm. Cara meletakkan kabel fiber optik yaitu dalam tanah, udara, maupun di dalam laut. Yang pertama yaitu di dalam tanah. Pemasangan kabel di trotoar. Jika kabel akan dipasang di trotoar, maka harus memenuhi standar sebagai berikut. Yang pertama yaitu jika tanah lembek, maka hanya dapat pemasangan sedalam 100 cm saja. Jika tanah keras, pasang kedalaman hingga 80 cm. Di bagian atas ditutupi dengan batu koral 30 cm dan di bagian bawah ditutupi dengan pasir 20 cm. 2. Pemasangan kabel tanah di jalan raya. Jika kabel tanah akan dipasang di jalan raya, akan dilindungi pipa galvanis yang berdiameter 4 dan menggunakan subdutch HDP. Yang ketiga yaitu pemasangan kabel tanah yang melintasi parit. Jika kabel tanah akan dipasang melintasi parit, maka harus diberi penanganan untuk melindungi kabel dengan pipa galvanis berdiameter 2,5 meter. Dapat ditempatkan di bawah parit dan di permukaan parit. Yang kedua yaitu udara. Kabel udara yang akan ditempatkan di tiang telepon harus memiliki kriteria sebagai berikut, yaitu tiang besi yang panjangnya 7-12 meter, tiang beton yang panjangnya hingga 12 meter,
Pemasangan tiang dapat dilakukan dengan cara, yaitu tiang ditanam setengah di dalam tanah. Jika tiang harus diberi pondasi, maka minimal setinggi 30 cm. Jarak antara tiang 40-50 meter. Penempatan tiang harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Sambungan kabel udara ditempatkan di dekat telepon karena lebih memudahkan untuk pemasangan dan memanage. Pemasangan tiang kabel udara ada dua metode, yaitu gantungan dan tambat. Yang ketiga yaitu pemasangan kabel dalam laut. Proses pemasangan kabel dalam laut dimulai dari lokasi titik pusat pemasangan atau cable landing station. Letak cable landing station harus ditempatkan sesuai dengan seksama dan sesuai dengan syarat yang berlaku. Yang pertama yaitu lalu lintas laut yang minim untuk menghindari kerusakan pada kabel karena terkena jangkar atau pukat. 2. Memiliki pantai yang landai dan berpasir sehingga kabel yang ditanam dapat baik untuk meminimalkan potensi rusak. 3. Tanpa arus laut yang kuat sehingga tidak membongkar kabel yang terkubur sehingga kabel tidak berpindah tempat. Demikian materi fiber optik yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.